Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sahabat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang paling penting adalah nikmat bernapas. Mari dengan apa yang telah Allah berikan kita gunakan sebaik-baik mungkin, dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Jumat barokah ini kita masih bisa menyimak tema mimbar Jumat kita, yaitu dalam khutbah Jumat. Insyaallah kita akan membawakan judul khutbah kita adalah kita membutuhkan ibadah puasa. Para sahabat sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tak lama lagi, dalam hitungan waktu tak lebih dari 100 hari, tak lebih daripada 80 hari, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan itu, dengan judul yang kita akan sampaikan di kesempatan kali ini, bahwasanya kita membutuhkan ibadah puasa. Karena Allah tidak membutuhkan amal ibadah puasa kita, namun kita lah yang membutuhkan ibadah tersebut, amalan tersebut. Allah mensyariatkan agar menjadikan hamba-hambanya yang mulia, dalam firman yang telah kita sampaikan tadi, yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebutkan bahwa tujuan daripada saum adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa di sisi Allah adalah sesuatu yang agung, bahwasanya ibadah tersebut dapat membersihkan segala macam bentuk dosa yang ada pada diri kita, dan ibadah tersebut mempunyai balasan yang setimpal, yaitu surga. Sebagaimana Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun aghiduna ma atahum rabbuhum
innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, dan mata air yang mengalir, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Berapa kenikmatan tersebut. Allah memberikan kenikmatan di dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa, para sahabat-sahabat. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ke-16. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang bertakwa ialah orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah menjanjikan bahwasanya orang yang bertakwa pasti akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dari macam-macam persoalan yang menimpa pada diri orang tersebut. Kepada mereka rezeki yang tidak Allah sangka-sangka. Allah akan memberi segala sesuatu rezeki yang kita nggak sangka kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-2 sampai ke-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah mana saja, dari yang tidak disangka-sangka. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang bertakwa, sahabat-sahabat tutor, sehebat apapun tipu daya musuh, yaitu musuh Islam, untuk menghancurkannya, maka Allah pasti akan bela ia. Allah akan selamatkan ia. Allah juga mengatakan kembali dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan kalian terus bertakwa kepada Allah, tidak akan membahayakan tipu daya mereka sedikit pun juga. Quran surah Al-Imran ayat ke-120. Allah juga menyampaikan kembali di dalam ayatnya, apabila penduduk itu semua bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan jaga. Apalagi kalau bangsa Indonesia ini bertakwa dengan sebenar-benarnya, insya Allah Allah akan jaga negeri ini. Allah akan jaga negeri ini dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang begitulah. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim manas samai wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-996. Subhanallah, betapa besar janji Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada negeri ini. Kalau seluruh umat di muka bumi ini bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jaga. Dan ternyata Allah mensyariatkan saum di bulan Ramadan tiada lain adalah agar kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar dengan ketakwaan itu kita bisa mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan kepada kita. Maka daripada itu, wahai sahabat santutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin ketika melihat bagaimana besarnya ya pahala di sisi Allah, mereka berlomba-lomba, mereka berburu pahala yang telah Allah sebar ya di bulan suci Ramadan tersebut ya. Dan Allah banyak menjanjikan pahala-pahala yang besar maupun pahala yang kecil. Hai sahabat santutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim ya, Bukhari dan Muslim ya, man shauma ramadana imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap ya pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Ingat, man shauma ramadana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh di bulan Ramadan, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan ya. Kemudian ya dalam sebuah hadis penutup yaitu dari Bukhari Muslim juga ya, ini tentang bagaimana Allah memberikan suatu kemudahan, yang mana kemudahan ini yang tadinya dilakukan pada waktu sepertiga malam dapat dilakukan pada setelah sholat isya, yaitu taraweh ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang qiyamul lail atau salat tarawih karena berharap pahala dan karena keimanan ya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para sahabat santutur, ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai hadis penutup yang diriwayatkan Al-Bazari ya. Raghima anfum ri'in dakhala alaihi sahru ramadana thumma kharaja walam yughfar lahu ya. Semoga ya dihinakan ya dihinakan di dalam riwayat Imam Ahmad, dan celakalah hamba yang ia mendapatkan bulan suci Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan ya, ternyata belum diampuni dosanya ya, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang keluar dari Ramadan ya. Nanti insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.